sepak bola dan selamat datang lagi di channel Jepi Story. Akhirnya Persib Bandung berhasil mengalahkan Bali United dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-29 dengan cara yang sangat begitu epik dengan skor akhir 2-1. Sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama lewat gol dari Irfan Jaya, tetapi Persib Bandung mampu membalikkan keadaan di babak kedua lewat gol dari Beckham Putra yang sangat begitu luar biasa sekali. Lalu juga gol penutup kemenangan dicetak oleh Gustavo Franca. Berarti dengan hasil ini Persib Bandung tetap menjaga jarak poinnya dengan Dewa United yaitu 8 poin dan semakin memperkuat dan memperkokoh posisi di puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025 sampai dengan pekan ke-29. Nah, seperti bisa di konten ini saya akan review jalannya pertandingan antara Persib Bandung melawan Bali United. Tetapi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan dulu tombol like-nya. Dan jangan lupa juga tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita lihat starting line up yang diturunkan oleh kedua pelatih, baik itu Boyan Hodak ataupun Stefano Cogura. Boyan Hodak seperti biasa menggunakan formasi 4-2-3-1. Kevin Mendoza ini tidak tergantikan di bawah Mister Gawang. Lalu juga 4 pemain di belakang yaitu Kakang Rudianto menempati posisi back sebelah kanan. Nick Kuipers dan Gustavo Franca ini menjadi back tengah dan Edo Febriansah ini menjadi back kiri yang bisa kembali bermain setelah di laga melawan Borneo FC. Edo Febriansah dan Maklok gitu ya, itu tidak bisa bermain karena terkena akumulasi kartu kuning. Nah, lalu juga di tengah ini ada Maklok dan Matteo Kocijan, dan untuk posisi yang ditinggalkan oleh Teron Delpino yang juga terkena akumulasi kartu kuning di laga ini itu dimainkan oleh Adam Alis. Lalu juga pemain sayap yaitu Ciro Alves menempati posisi sayap kanan dan Beckham Putra menempati posisi sayap kiri. Dan juga striker yang dipilih oleh Boyan Hodak ya, yaitu Rian Kurnia, dan Gerpane Kastaner itu main terlebih dahulu dari bangku cadangan. Nah, melihat strategi yang diterapkan oleh Boyan Hodak kali ini, meskipun gaya bermain Boyan Hodak yang memang terbilang sangat pragmatis gitu ya, atau memainkan taktik defense counter, tetapi di laga ini Boyan Hodak sangat begitu agresif dari Hodak-Hodak yang biasanya gitu ya. Dari awal bermain sampai dengan peluit babak kedua ditiup, Persib Bandung ini sangat begitu sangat begitu kesetanan gitu ya istilahnya, karena mereka ini gak henti-hentinya bermain. Meskipun gitu ya Bali United ini sangat begitu luar biasa juga dalam meredam agresivitas yang diciptakan oleh pemain-pemain dari Persib Bandung. Dan untuk Stefano Cogura ini menggunakan formasi 3-5-2 yang mana 3 pemain di belakang yaitu Kadek Arel, Elias Dolah, dan Ricky Fazrin. Dan juga 5 pemain di tengah yaitu Andika Wijaya, Brandon, Irfan Jaya, Agung, dan Rahmat Arjuna. Dan 2 pemain di depan yaitu Pripat Baga dan Kopi Taufik. Nah, penampilan dari Stefano Cogura yang banyak dikatakan oleh berbagai orang yang memang selalu mengamati Liga 1 Indonesia, yang akhir-akhir ini apalagi di 5 pertandingan terakhir mereka tidak pernah menerima kemenangan, yang di 5 laga terakhir Bali United hanya mendapatkan 2 kali hasil seri, 2 kali kekalahan dan 3 kali hasil seri. Dan di pekan ke-29 mereka justru berhadapan dengan lawan yang sangat begitu sedang mantap-mantapnya gitu ya di musim ini, yaitu Persib Bandung yang menjadi kandidat kuat untuk mendapatkan gelar juara secara back to back di musim ini. Dan terbilang sukses sebenarnya ya strategi yang diterapkan oleh Stefano Cogura. Kalau misalnya kita lihat jalannya pertandingan sejak menit babak pertama ditiup. Sejak menit babak pertama ditiupkan, jalannya pertandingan ini Persib Bandung sangat begitu agresif. Mereka langsung menekan sejak menit awal babak pertama dimulai. Dan kelihatan gitu ya, Persib Bandung sangat mengincar kemenangannya gitu ya. Bahkan mereka ini melakukan segala cara. Bahkan bisa dibilang hanya Nick Kuipers dan Gustavo Franca itu yang berada di lini pertahanan. Sisanya Kakang Edo pun itu maju ke depan. Ini menjadi apa? Menjadi simbol atau menjadi ciri bahwa Boyan Hodak tidak ingin kehilangan poin di laga ini. Meskipun ya di babak pertama Persib Bandung tidak mampu juga gitu ya untuk menembus lini pertahanan dari Bali United yang sangat tampil solid. Keren sekali gitu ya defense yang diterapkan, yang ditampilkan oleh Stefano Cogura di laga ini. Bagaimana Persib Bandung itu terkunci gitu ya selama 40 menit di babak pertama. Bahkan Ciro Alves, apalagi Rian Kurnia gitu ya, itu bagaikan mereka terkurung dalam sangkar, gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Sempat gitu ya di akhirnya babak pertama tuh ya ada beberapa pergerakan dari Rian Kurnia, tapi itu pun ketika sudah berganti posisinya dengan Ciro Alves. Artinya posisi striker ini itu betul-betul dikunci oleh Elias Dolah ataupun oleh Kadek Arel. Nah, di menit ke-6 Persib Bandung sempat mendapatkan peluang on target itu melalui Ciro Alves ya, tendangan dari luar kotak penalti. Namun penampilan dari Petru Dewi Rustapa di pertandingan ini itu masih sangat begitu luar biasa, sangat begitu baik ya. Dan hanya satu-satunya ya, ini bisa dibilang satu-satunya peluang Ciro Alves di babak pertama. Setelahnya nggak ada lagi yang memang bisa dilakukan oleh Ciro Alves. Lalu gol yang ditunggu-tunggu akhirnya itu tercetak di menit ke-20. Ini
gol Bali United sangat begitu mengagetkan gitu ya. Dan terbilang bahkan sebelumnya juga ada 2 peluang on target tetapi masih bisa di save oleh Kevin Mendoza, tetapi ya yang ditakut-takutkan oleh pelatih Persib Bandung itu Hodak adalah eksekusi bola mati dari Irfan Jaya. Akurat sekali. Tetapi ya harus saya kritik juga bahwa sebenarnya itu bola bisa diantisipasi oleh Kevin Mendoza, tetapi Kevin Mendoza salah membaca arah bola. Nah ini penting untuk seorang penjaga gawang. Jadi penjaga gawang itu harus bisa mengantisipasi gitu ya arah bola maupun ke kanan ataupun ke kiri. Jadi gak ada istilah mati langkah. Nah, yang dilakukan oleh Kevin Mendoza kelihatannya bahwa Kevin Mendoza ini belum siap dalam menerima tendangan dari Irfan Jaya. Akhirnya dia gak berkutik sama sekali, gak gerak sama sekali. Bola hanya masuk dengan begitu mudahnya ke gawang Kevin Mendoza. Meskipun ya akurasi dan tembakan dari Irfan Jaya itu sangat begitu baik. Ya, ini terlepas dari gol yang terjadi, ya harusnya gitu ya. Ya Kevin Mendoza harus memperbaiki hal ini dan bisa gitu ya mengantisipasinya sehingga tidak terjadi gol untuk Persib Bandung. Nah, setelah gol dari Irfan Jaya, intensitas permainan semakin seru, semakin panas. Kalau yang saya catat ya, ataupun bisa kalian koreksi juga, itu ada kurang lebih 5 kartu kuning di babak pertama. Banyak sekali gitu ya. Ini menunjukkan bahwa inilah laga super big match. Inilah laga yang mempertemukan 2 tim besar di Indonesia. Bahkan ya kalau diruntut Bali dan Persib juga kan punya sejarah yang memang cukup menarik juga di Liga 1 2024-2025. Bahkan di musim kemarin mereka itu sempat bertemu di semifinal. Nah, ini bagaikan laga final. Jujur ya harus saya katakan juga bahwa ini bagaikan laga final. Ya, saking serunya gitu. Bahkan dari menit awal kan kita menonton laga ini itu kita tidak bisa berkedip sama sekali ya. Apalagi untuk pendukung Persib, untuk pendukung Bali United itu pasti dagdikduk gitu. Artinya mereka pasti gak tenang, takut kebobolan, takut apa dan lain sebagainya. Apalagi takut ada pemain yang terkena kartu merah. Nah, setelah gol itu Persib Bandung tidak bisa berbuat apa-apa. Ya harus saya katakan bahwa di laga ini memang Bali United apalagi di babak pertama itu tampil solid di lini pertahanan. Nah, kita masuk ke babak yang kedua. Babak kedua Persib Bandung itu tampil lebih sabar. Ya, mereka bermain dari belakang ke tengah, lalu ke depan. Gagal, ulangi lagi dari belakang ke tengah ke depan. Memang harus seperti itu. Kalau di babak pertama itu mereka terkesan tergesa-gesa sekali. Ingin cepat-cepat mengirimkan bola ke depan, ingin cepat-cepat mengeksekusi peluang, ya, ataupun dari sebagainya, sehingga tidak efektif. Apalagi yang menjadi catatan saya, ini adalah pergerakan Maklok dan umpan-umpan Maklok. Ini miss semuanya. Di babak pertama Maklok itu punya 6 kalau nggak salah ya, 6 atau 5 kali tendangan pojok. Tapi nggak ada satu pun yang mengenai target. Nah ini harusnya ini menjadi catatan. Oke lah Maklok lu jangan ambil lagi bola gitu ya. Apalagi bola-bola mati. Gak cocok sekali gitu ya Maklok mengambil bola-bola mati. Gak ada yang akurat tendangannya. Kalau nggak terlalu pendek tendangannya itu pasti jauh sekali ya di luar jangkauan pemain dari Persib Bandung. Beda halnya ketika selain Maklok yang mengambilnya, misalnya Teron Delpino ataupun pemain lain seperti Adam Alis, itu akurasi keberhasilannya itu di atas keberhasilan yang diambil oleh Maklok. Nah ini harapan saya juga dan harapan semua bobotoh juga mungkin yang menonton pertandingan ini bahwa ya Maklok gak usah lah ambil tendangan pojok gitu ya. Bete gue liatnya gitu, asli gitu ya. Karena nggak ada satupun yang mengenai target. Bahkan kan tendangan pojok itu adalah salah satu peluang yang besar kemungkinannya untuk dijadikan sebuah gol. Tetapi kalau yang menendangnya, yang mengumpannya nggak akurat ya, mau gimana terjadi peluang gitu ya. Nah, lalu beda halnya ya seperti yang dilakukan oleh Adam Alis. Nah, pada menit ke-68 akhirnya ya Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari Beckham Putra. Gol kelima untuk Beckham Putra di musim ini dan di laga melawan Bali ini penampilan Beckham Putra wow sangat begitu luar biasa. Bisa saya katakan juga penampilan Beckham Putra di 2 pertandingan terakhir melawan Bali dan Borneo FC itu beda ya seperti seperti di laga-laga sebelumnya. Beda sekali. Ya, pergerakannya mulai rapi, mulai dewasa, umpan-umpannya apalagi bagus. Dan yang paling penting adalah Beckham Putra ini bisa mencetak gol. Nah ini semoga saja kalau Beckham Putra terus konsisten dan terus meningkatkan levelnya, maka harapan saya harus ada pemain yang memang dipanggil ke timnas nasional Indonesia itu dari Persib Bandung. Karena kan setelah beberapa
di laga timnas Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia itu nyaris kontribusi loh pemain Persib Bandung untuk timnas nasional Indonesia. Nah, dengan adanya pemain bek yang seperti ini seperti Beckham Putra, diharapkan ya Beckham Putra terus menjaga intensitasnya, menjaga performanya dan meningkatkan levelnya agar gitu ya mampu mencuri perhatian dari Patrick Kluivert. Setelah gol Persib terjadi pada menit 68, nah maka pertandingan semakin panas lagi, bukan mendingin tapi semakin panas. Nah, pada akhirnya gol penentu kemenangan dicetak oleh Gustavo Pranka. Ini saya katakan tadi bahwa kalau bukan Maklok yang menerima umpan yang melakukan tendangan bola mati, maka ini bisa menjadi sebuah peluang. Adam Ali sebelumnya juga itu sudah mengenai target, namun tidak bisa disundul dengan baik oleh Nick Kuiper. Tetapi di momen ini Adam Ali itu mampu memberikan asis terbaiknya kepada Gustavo Pranka dan akhirnya Gustavo Pranka mampu mencetak gol dan kalau nggak salah ini adalah gol ketiganya Gustavo Pranka di musim ini. Nah, ini perbedaannya ya, kualitas umpan yang sangat begitu baik itu mampu gitu ya menghasilkan sebuah ancaman dan membuktikan ya tendangan Adam Ali dan dibandingkan tendangan Maklok itu lebih berhasil tendangan Adam Ali. Skor 2-1 sampai menit ke-80 gitu ya. Intensitas jelas itu semakin panas ya. Nyaris saja Beckham Putra juga terkena kartu merah tuh. Untungnya pelanggarannya tidak keras, itu hanya menyekik saja. Kalau misalnya ada gerakan tangan itu pasti ya akan di kartu merah karena pelanggaran Beckham Putra pun itu direview oleh VAR. Sampai dengan menit akhir permainan ya Persib Bandung unggul dari Bali United 2-1 dan mendapatkan poin penuh di pekan ke-29 setelah di laga sebelumnya ditahan imbang oleh Borneo FC. Dan saya harus katakan bahwa match of the match di laga ini yaitu jatuh kepada Gustavo Pranka. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena selain gol yang sangat begitu luar biasa di menit 80, ia pun tampil solid di lini pertahanan. Ya, banyak sekali sapuan-sapuan bola di laga ini oleh Gustavo Pranka itu menunjukkan bahwa ia layak sekali untuk dinobatkan sebagai match of the match ya dibandingkan dengan pemain-pemain yang lainnya. Meskipun Bali United sempat mengancam di menit-menit akhir babak kedua lewat Everton dan Irfan Jaya ya, tetapi tidak bisa mengubah skor dan Persib Bandung tetap mengunci kemenangan dengan skor 2-1. Nah itu gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.